Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Dan para muhibin lainnya ingin dilaporkan oleh Fuad Pleret Botak ke polisi. Seperti itu. Kenapa? Karena membahas bahwasannya si Fuad Pleret ini adalah orang PKI. Ya seperti itu. Dan dia membantah daripada ucapan dia sendiri teman-teman semua ya. Dia bilang sendiri bahwasannya dia adalah keturunan PKI, neneknya Warsinah ya, dan lain-lain teman-teman semua. Tapi faktanya ya mereka ini, terutama Gus Fuad Pleret ya, dia sendiri yang berkata dia itu PKI. Kemudian dia membantah dengan dalih videonya, katanya itu hanyalah lucu-lucuan saja. Seperti itu teman-teman semua. Aduh, kalau kita lihat video-video dari Fuad Pleret ini banyak sekali teman-teman, video-video ngawurnya, video-video yang dia bikin sendiri, kemudian dia bantah sendiri. Yang dulu itu dia mengaku sebagai PKI ya, kemudian dia mengaku sebagai liberal dan lain-lain teman-teman semua. Kemudian mulai sama ateis, pindah agama katanya. Kalau Imaduddin Kresek tidak bertanya perjalanan hidup si Fuad Pleret, umat Islam warga Nahdlatul Ulama ya gak bakalan tahu kalau Fuad Pleret ini waktu SMA pernah pindah agama, pernah ateis, kemudian pernah PKI juga ya teman-teman semua. Untung aja si Imad bertanya kepada si Fuad Pleret, kalau enggak ya kita gak bakalan tahu teman-teman semua bahwasanya Fuad Pleret ini PKI, kemudian ateis, pernah pindah agama waktu SMA katanya. Dia sendiri yang bilang, kemudian dia sendiri yang bantah. Gitu loh. Lucu banget si Fuad Pleret ini teman-teman semua. Dan juga para mukimat yang mendukung Imad dan Fuad ya. Wah, framingnya luar biasa, ingin memenjarakan Muhibin, ingin memenjarakan Babe Aldo dan lain-lain ya kan. Faktanya mereka sendiri yang berkata kotor kawan-kawan semua ya. Kita punya bukti bahwasanya ya Anda sendiri yang berkata bahwasanya Anda adalah PKI. Kita lihat videonya teman-teman semua dulu ya. Dan ini sudah terlalu lama memang kegelisahan seperti itu. Ya, makanya benar kalau santri itu kalau bahasa kitab kuning menjadi cara berpikirnya aneh, itu saya rasakan juga. Saya rasakan. Gus bisa cerita tentang gimana dulu suruh jadi kiai nggak mau itu? Oh itu. Jadi. Oh itu. Gini ya, Abu Yatim kan bilang, bapak saya itu kan orang Muhammadiyah. Iya. Dapat ibu saya, anaknya Kiai NU, meskipun bapak sudah meninggal. Terus ibu saya ini kan sepupuan sama istrinya Abu Yatim. Iya. Nah ibu saya ngajak bapak untuk menghadap Kiai Yatim. Nah, di situ Kiai Yatim bilang, loh kamu itu nama bapak saya kan Ahmad Bakdi. Kamu Bakdi itu orang Muhammadiyah kok ketemu wali. Kan itu Abu Yatim kan itu. Dan orang kamu itu kan menikahi Muyasarah ibu saya. Muyasarah itu kan kamu kepengen punya anak kiai kan. Orang Muhammadiyah kok pengen punya anak kiai. Kan itu dah. Tahu nggak istrimu itu sedang hamil? Oh nggak tahu Kiai Yatim. Iya istrimu itu hamil. Bapak saya kan batin, wah ini anak saya pasti laki-laki. Tapi itu yang di perut istrimu itu, di perut Muyasarah itu perempuan. Ya bapak saya kan kecewa. Ya insya Allah nanti anakmu yang kedua laki-laki. Dan anakmu laki-laki cuma satu itu. Nah itu yang jadi kiai, karena kamu pengen punya anak kiai kan. Nah itu yang jadi kiai itu. Kasih nama Fuad ya. Kasih nama Fuad. Yang lain terserah mau tambah apa. Orang Muhammadiyah kalau ngasih nama anak kan panjang-panjang gitu. Pokoknya kasih nama Fuad. Nanti Fuad itu yang ngajari ilmunya semua biar Kiai Abdul Muhid. Jadi kakak istrinya Abu Yatim. Setelah itu nanti aku tinggal stempel aja. Nah udah gitu. Nah sejak kecil, karena yang bilang Abu Yatim ya mesti semua kiai kan denger kan, jadi legend kan, viral lah kalau zaman-zaman. Sejak kecil itu dipanggil guru-guru saya ngaji itu kiai. Karena itu tabarukan kiai. Nah saya kan nggak mau, karena saya lihat kiai-kiai di dekat-dekat saya meskipun bukan guru saya itu kok dekaden banget gitu. Jadi kadang-kadang kalau ada bayi berjanjian gitu, anak al-berjanji itu kan, terus diputar, terus kiainya batuk-batuk, terus gini-gini itu kan saya khawatir ini jangan-jangan TBC bayinya. Jadi nggak keren sama sekali kiai itu. Saya nggak mau. Tapi meskipun menolak untuk tidak mau, ya kerjaan saya, hobi saya ngaji terus. Bahkan ya seumur-umur ngaji lah. Tapi semakin lama perlawanan mengenai saya tidak mau jadi kiai, bagi saya kiai itu dekaden, nggak keren, nggak ada peran sosial apapun. Nah,
setelah itu ateis, pindah agama waktu mulai SMA mahasiswa. Nah ketemu Ki Hamam Ja'far Pabilan. Ketemu saya dengan teman-teman PKI saya gitu. Nah, kelompok teman-teman PKI saya. Kesalaman gitu. Nah, kalau ini bukan PKI, ini Kiai. Atau ada teman bilang ini cucunya Kiai Sang itu. Kalau langsung dipeluk kan. Karena memang bapaknya itu santrinya dan ya memang saudara juga. Kayaknya Gus penjenengan itu enggak mau jadi Kiai ya. Lihat Hamam, Kiai keren. Tapi dia tunjukkan telepon sama Pak Harto. Oh gitu. Iya Pak Harto. Jadi dia itu berani gitu. Keren kan? Jadi Kiai aja mau. Kalau jadi Kiai kayak Kiai Hamam ya keren juga sih. Udah pokoknya mau aja. Nggak usah terus-menerus kayak gini jadi kafir kayak gini ya gitu. Betul bahwasannya dia pernah ateis ya. Pindah agama, kemudian PKI bersama teman-teman PKI-nya. Berarti kan PKI Fuad Pleret. Ya seperti itu teman-teman, pengakuan si Fuad Pleret ini banyak ngawurnya ya. Coba bicara itu benar-benar ya kan, lugas, betul-betul. Ini ngomongnya banyak ngawurnya. Sebentar ngaku PKI, sebentar ngaku ateis, pindah agama dan lain-lain. Fuad, ada-ada aja antum ini Fuad Pleret. Kalau saja Mang Imaduddin tidak bertanya perjalanan hidup si Fuad Pleret, umat Islam warga Nahdlatul Ulama ya gak bakalan tahu kalau Fuad waktu SMA pernah pindah agama, pernah ateis. Ya, kita berterima kasih kepada si Imad bahwasannya kita jadi tahu bahwasannya si Fuad Pleret ini pernah pindah agama, pernah ateis itu teman-teman, dan PKI juga. Saya ini masih PKI waktu itu video dia ya kan. Ya seperti itulah teman-teman semua. Geng begal nasab kalau berkumpul ya. Ini kalau nggak salah mau gini ya. Kakinya diangkat pula. Aduh. Next. Jadi benar begitu. Ini kita lihat lagi nih. Selanjutnya. Ben Warsinah. Nama nenek saya kan Warsinah. Oh neneknya Warsinah. Dari Uket ini. Nah gitu. Udah turun ilmunya. Udah setting. Nah, pertemuan saya dengan Abi Ademiati itu sebelum saya menjadi santrinya Kiai Uket, jadi saya masih agak PKI lah. Iya, jadi dulu saya ya. masih dulu. agak PKI lah. Jadi benar. Nah, seperti itu ya. Fuad Pleret seorang PKI. Neneknya Warsinah PKI. Ya seperti itu, akui aja wahai Fuad Pleret bahwasanya Anda adalah keturunan PKI ya, seperti itu. Kita lihat komentar netizen di sini. Aduh. Masihkah ada yang bilang video dipotong? Dia sendiri yang mengakui loh. Iya teman-teman, mengaku sendiri. Dia mengaku sendiri, dia yang klarifikasi sendiri. Ngaku aja lah Fuad Pleret. Anda dulu pernah PKI ya Fuad Pleret. Kemudian liberal, ateis, pindah agama ya kan. Karena gak mau jadi kiai waktu SMA. Lucu banget Fuad Pleret satu ini teman-teman. Nampaknya udah mau pikun aja ya kan. Ngomongnya udah sembarangan dan belepotan seperti itu. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Jangan lupa subscribe MPH Channel. Terima kasih. Assalamualaikum.